Ferran Torres cedera lagi, bagaimana nasibnya di Barcelona? Natal Lamine Yamal di Dubai dan siap di Piala Super Spanyol tahun depan. Maka Sado optimis Barcelona masih bisa juara. Flick punya kesempatan membawa Barcelona meraih trofi pertamanya. Ferran Torres cedera lagi, bagaimana nasibnya di Barcelona? Barcelona kembali diterpa kabar buruk. Ferran Torres yang baru pulih cedera harus absen lagi. Pemain internasional Spanyol ini mengalami cedera otot ringan di kaki kanannya setelah pertandingan melawan Atletico Madrid akhir pekan lalu. Konfirmasi resmi dari Barcelona pada Selasa 24 Desember menyatakan Torres menjalani pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan cedera tersebut. Pemulihannya akan menentukan kapan ia bisa kembali merumput. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi Torres yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Untungnya Barcelona sedang libur musim dingin sehingga ia hanya akan melewatkan pertandingan perdana tahun 2025 melawan Barbastro di babak 32 besar Copa del Rey pada Januari 2025. Ia diprediksi pulih dan siap bermain di semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao pada 8 Januari di Arab Saudi. Namun di balik cedera ini ada kabar lain yang cukup mengejutkan. Menurut Vicaes, Torres mungkin sedang menjalani bulan-bulan terakhir di Camp Nou. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan mencari kesempatan bermain yang lebih signifikan di klub lain. Meskipun menunjukkan kualitasnya musim ini, ia masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisinya di starting 11 Barcelona. Meskipun kemampuannya diakui, tempatnya di tim utama belum sepenuhnya terjamin. Sejumlah klub dilaporkan memantau situasi Torres, kemampuannya mencetak gol, fleksibilitas posisi menyerang, dan pengalamannya di level tertinggi membuatnya menjadi incaran banyak tim. Performa Torres di paruh musim ini dipercaya akan meningkatkan nilai jualnya yang menguntungkan baik Barcelona maupun dirinya. Akankah cedera ini mengubah rencana transfernya? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Natal Lamine Yamal di Dubai dan siap di Piala Super Spanyol tahun depan. Barcelona mengirim Lamine Yamal ke Dubai dalam upaya mempercepat pemulihannya dari cedera ligamen. Pemain sayap itu cedera saat timnya kalah melawan Leganes awal bulan ini dan telah absen selama beberapa minggu karena cedera pergelangan kaki. Menurut Mundo Deportivo, bintang Spanyol itu telah dikirim ke Uni Emirat Arab bersama sepupu dan seorang teman untuk bersantai dan berolahraga di pusat kebugaran. Selama seminggu terakhir, Yamal telah menjalani perawatan dengan plasma kaya trombosit dalam harapan untuk comeback ke lapangan lebih cepat. Klub Catalunya itu berharap Yamal yang telah mencetak 6 gol dan 11 assist di La Liga dan Liga Champions musim ini kembali berlaga di semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club pada 8 Januari. Ia dipastikan absen dalam pertandingan Copa del Rey di Barbastro 4 hari sebelumnya. Barca memiliki sisi latihan terbuka yang direncanakan pada 29 Desember, tetapi Yamal diperkirakan tidak akan berpartisipasi. Jadi ia dapat memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di Dubai atau dipanggil kembali untuk melanjutkan pemulihannya di bawah pengawalan staf tim medis. Tim asuhan Hansi Flick sangat ingin Yamal kembali ke dalam tim dalam waktu dekat. Tetapi mereka telah diperingatkan bahwa mereka harus memastikan dia pulih sepenuhnya. Karena seorang spesialis baru-baru ini mengklaim bahwa cederanya mungkin lebih rumit dari yang diperkirakan sebelumnya. Maka Sado optimis Barcelona masih bisa juara. Gelandang Barcelona, Maka Sado meyakini bahwa Blaugrana tetap masih punya peluang untuk meraih trofi musim ini terlepas dari rentetan buruk yang didapat. Casado mengatakan bahwa Barca hanya butuh memperbaiki beberapa masalah.
Setelah sempat unggul jauh di puncak klasemen La Liga, performa Barca menukik tajam sejak pertengahan November. Mereka hanya menang sekali dari 7 laga terakhirnya di La Liga. Ini membuat Barca turun di peringkat 3, disalip oleh Atletico Madrid dan Real Madrid. Walaupun begitu, Casado masih tetap optimis. Saya pikir baik tim maupun para fans harus senang secara umum dengan musim ini. Meskipun memang benar bahwa sekarang sedikit lebih rumit, ucap Casado. Semua tim memiliki momen buruk dan baik selama musim ini. Memang benar bahwa beberapa pertandingan liga terakhir tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Saya pikir ini bukan musim yang baik, tetapi yang penting adalah tim tahu apa yang harus kami lakukan untuk mengubah keadaan dan kami akan melakukannya, ungkap Casado. Saya pikir yang terpenting adalah di atas segalanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah sedikit merugikan kami dalam beberapa pertandingan liga terakhir ini, dan untuk mengetahui apa yang salah yang kami lakukan untuk mengubahnya. Maka Casado saat ini menjadi andalan Hansi Flick setelah Marc Bernal mengalami cedera parah pada awal musim. Casado menjelaskan apa yang selalu diinstruksikan Flick kepadanya. Kami banyak bicara karena ketika saya melihat tim merasa tidak nyaman di lapangan, saya akan berbicara dengannya untuk mengetahui apa yang menurutnya perlu diubah atau apa yang perlu kami lakukan agar lebih nyaman, ujar Casado. Dia meminta saya terutama untuk berada di posisi yang baik, untuk bersikap intens dan sedikit mengatur tim, lanjut Casado. Flick punya kesempatan membawa Barcelona meraih trofi pertamanya. Harapan muncul ketika Barcelona menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih baru musim ini. Tapi sejauh ini Flick tidak lebih bagus dari Xavi Hernandez. Flick jadi pengganti Xavi yang dianggap gagal membawa Barcelona berprestasi musim lalu. Padahal Xavi berhasil memberikan titel juara La Liga di musim sebelumnya. Kedatangan Flick awalnya memberikan harapan baru ketika Barcelona tampil terengginas, terutama di La Liga. Barcelona menguasai puncak klasemen dari pekan pertama hingga ke-15. Para pemain bintangnya seperti Robert Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal begitu mumpuni. Namun dalam 7 pertandingan terakhir di La Liga, Barcelona jeblok. Mereka cuma menang sekali seri, dan kalah 4 kali termasuk di 2 pertandingan beruntun. Alhasil Barcelona kini turun ke peringkat ketiga klasemen dengan 38 poin dari 19 laga. Digeser Atletico Madrid dan Real Madrid. Total poin itu rupanya sama dengan yang didapat Xavi musim lalu yang memenangi laga ke-19. Bahkan di tangan Flick, Barcelona untuk pertama kalinya kalah 3 laga beruntun di kandang. Lebih buruk lagi, Barcelona musim ini sudah kalah 5 kali, lebih banyak dari yang didapat Xavi musim lalu. Bahkan jika dibanding dengan para pendahulunya, Flick paling jelek secara statistik. Rasio kekalahan Flick adalah 26,3%, 5 dari 19 laga. Lebih buruk dari Xavi 15%, Ronald Koeman 21%, dan Quique Setien 16%. Dengan status beberapa pemain yang belum jelas di paruh kedua musim nanti, Barcelona di bawah Flick masih bisa lebih buruk lagi. Kebetulan La Liga libur hampir sebulan sebelum mentas lagi 18 Januari. Flick punya kesempatan membawa Barcelona meraih trofi pertamanya saat tampil di Piala Super Spanyol. Meski harus bertemu Athletic Bilbao di semifinal 8 Januari nanti.